Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang materi yang sudah kami pelajari, yaitu distribusi probabilitas diskrit dan kontinu. Penyusun oleh kami berdua, dengan saya Puput Lutasari. Saya Alfiana Rizkia Yuningrum. Oke, kita langsung aja. Di sini ada distribusi probabilitas diskrit. Distribusi probabilitas diskrit yaitu suatu daftar atau distribusi di mana variabel acaknya mengasumsikan masing-masing nilainya dengan probabilitas tertentu. Data diskrit ini berbentuk bilangan bulat. Contohnya, kayak menghitung jumlah mahasiswa atau jumlah motor yang parkir di dalam mall. Ya, distribusi diskrit ini ada 5. Yang pertama ada distribusi Bernoulli, yaitu salah satu jenis distribusi probabilitas yang digunakan untuk menggambarkan percobaan dengan dua hasil yang mungkin, yaitu sukses atau gagal. Distribusi ini dinamakan berdasarkan matematikawan dari Swiss, yaitu bernama Jacob Bernoulli. Rumusnya ada di samping, yaitu F X sama dengan P pangkat X dikali Q pangkat 1 min X, atau Q-nya bisa diganti dengan 1 min P, yaitu P-nya itu keterangannya ada P itu peluang lulus, Q-nya itu peluang gagal, X-nya itu lulus. Ya, contohnya, pada pelemparan 1 kali mata uang logam, yaitu P, kan ada angka sama gambar. Jadi, P, G sama dengan 1, 1/2 pangkat 1 dikali 1/2 pangkat 1 min 1. Hasilnya 1/2. Ada contoh lain, yaitu contoh pelemparan 1 buah dadu. Dadu kan ada 6 sisi. Jadi P, X sama dengan 4, sama dengan 1/6 pangkat 1 dikali 5/6 dipangkat 1 min 1. Hasilnya 1/6. Ya, lanjut. Yang kedua ada distribusi binomial, yaitu sebuah eksperimen terdiri dari percobaan yang berulang dengan kemungkinan outcome yang dikategorikan sukses gagal, baik cacat, ya atau tidak. Eksperimen yang dilakukan bersifat tidak mempengaruhi kejadian selanjutnya atau independen. Contohnya, penggunaan dalam menghitung probabilitas sukses dalam ujian, probabilitas sukses dalam percobaan medis, atau probabilitas sukses dalam kampanye pemasaran. Ya, rumusnya untuk distribusi probabilitas binomial yaitu P sama dengan kombinasi N pangkat N bawahnya X dikali P pangkat X dikali Q pangkat N min X. Keterangannya di bawah. Dan contohnya ada 1 buah dadu dilempar sebanyak 5 kali. Raina ingin di antara 3 pelemparan dadu muncul angka 6. Berapa peluang munculnya angka 6? Diketahui N sama dengan 5, karena banyaknya lemparan itu 5 kali. Dan X sama dengan 3. P-nya 1/6. Jadi contohnya, P3, 5, 1/6 sama dengan kombinasi 3, 5, dikali 1/6 pangkat 3, dikali 5/6 pangkat 5 min 3. Yang diperoleh jadi 5 faktorial per 3 faktorial
dikali 5 faktorial dikurang 3 faktorial dikali 1/216 itu didapat dari 6 pangkat 3 dikali 25 per 36. 25-nya itu dari 5 pangkat 2, karena 5 dikurangi 3, yang di pangkatnya itu, jadi 5 pangkat 2, jadi 25, dan 6-nya itu 6 pangkat 2, jadi 36. Sama dengan 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial dikali 2 faktorial. Dikali 25 per 216 dikali 36. Sama dengan 10 kali 25 per 216 kali 36. Sama dengan 250 per 7.776. Ya, yang ketiga adalah distribusi multinomial, yaitu distribusi multinomial adalah distribusi probabilitas yang digunakan untuk menghitung kemungkinan hasil dari eksperimen dengan lebih dari 2 kategori atau 2 hasil yang mungkin. Rumusnya ada di bawah. Contohnya, dalam proses pembuatan donat dikerjakan berulang-ulang, pada pemeriksaan terakhir didapat 85% produksi bagus, 10%-nya bagus, tetapi masih bisa dijual. 10%-nya maaf, kurang bagus, tetapi masih bisa dijual. Sisanya tidak bagus dan tidak layak dijual. Jika diambil secara acak sebanyak 20 donat, berapa peluang mendapat donat bagus banyak 18 buah kurang bagus, tetapi masih layak dijual 2 buah. Jadi diketahui X1 sama dengan donat yang bagus, X2 kurang bagus, X3-nya tidak bagus. P1-nya 85% sama dengan 0,85, P2-nya 10% sama dengan 0,10, P3-nya 5% sama dengan 0,05. Contohnya, P1820 sama dengan 20 faktorial dibagi 18 faktorial dikali 2 faktorial dikali 0 faktorial dikali 0,85 pangkat 18 dikali 0,1 pangkat 2 dikali 0,05 pangkat 0. Sama dengan 20 kali 19 dikali 18 faktorial per 18 faktorial dikali 2 faktorial dikali 0 faktorial dikali 0,054, yaitu didapat dari 0,85 di pangkat 18 dikali 0,01 itu didapat dari 0,1 pangkat 2. Dan 0,05 kenapa nggak dimasukin, karena 0,05 di pangkat 0 itu hasilnya 1, karena 1 tidak mempengaruhi. Sama dengan 190 dikali 0,00054, yaitu didapat sama dengan 0,1026. Oke, next. Yang keempat ada distribusi Poisson. Poisson itu Sorry. Oke. Yang sebelah kanan, Kak. Ini. Lagi. Ini ya? Lagi. Bukan ya, udah ya. Satu lagi. Sorry ya, kepencet. Ya, silakan dilanjutkan. Lanjut. Distribusi Poisson, yaitu distribusi yang di mana distribusi binomial akan menjadi distribusi Poisson ketika n mendekati tak terhingga dan P mendekati 0, sehingga apabila nilai n sangat besar atau mendekati tak hingga, maka rumus distribusi binomial dapat diturunkan menjadi rumus distribusi Poisson dengan memberikan fungsi limit pada fungsi peluang distribusi binomial. Di samping ada rumusnya Px sama dengan lambda pangkat x dikali E pangkat lambda, min lambda per x faktorial. Jadi E-nya itu dia sudah ketetapan itu sebenarnya 2,7183 yang benar. Dan lambdanya itu rata-rata, X-nya itu banyaknya peristiwa yang terjadi. Oke, untuk contohnya, suatu penelitian dilakukan di
pedalaman desa X. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa rata-rata terdapat 2,5 orang albino dari 175 orang. Jika 525 orang diambil sebagai sampel percobaan, tentukan peluang diperolehnya orang yang bukan albino dengan menggunakan pendekatan distribusi Poisson. Jadi pembahasannya misalkan X merupakan variabel acak diskrit yang menyatakan banyak orang yang bukan albino dari pemilihan 525 orang. Diketahui rata-rata lambda sama dengan 2,5 orang albino dari 175 orang. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 525 orang, yaitu 3 kali lebih banyak dari populasi semula. Sehingga rata-rata lambda sekarang pada populasi 525 orang adalah 3 dikali 2,5, sama dengan 7,5. Peluang diperolehnya orang yang bukan albino dari sampel tersebut adalah P X sama dengan 0, sama dengan 7,5 pangkat 0 dikali E pangkat min 7,5 per 0 faktorial. Hasil yang didapat adalah 0,00055. Oke, next. Yang terakhir ada distribusi hipergeometrik, yaitu ketika pengambilan sampel dilakukan tanpa pengembalian, informasi tentang susunan populasi harus diketahui untuk menentukan kembali probabilitas keberhasilan dalam setiap percobaan berturut-turut, karena probabilitas berubah. Rumusnya yaitu Px sama dengan X sama dengan H sama dengan kombinasi N K dikali C kombinasi pangkat kombinasi N min X N min K per C N K. Oke, lanjutkan. Udah? Lanjut. Untuk contohnya, sebuah kotak berisi 50 bola dengan 5 bola diantaranya kempis. Jika seseorang mengambil 4 bola secara acak dari kotak tersebut, berapa peluang 2 bola yang didapat dalam keadaan pecah? Jadi diketahui N-nya itu 50, karena dia totalnya bola, N kecilnya itu 4 bola, maaf. Yang K-nya itu 5, dan X-nya itu sama dengan 2. Jadi PX sama dengan 2, sama dengan kombinasi 52 dikali kombinasi 50 dikurangi 5, 4 dikurangi 2, per kombinasi 50 per 4. Sama dengan kombinasi 52 dikali kombinasi 45 per 452 per kombinasi 54. Sama dengan 10 dikali 990 sama dengan 230 dikali 300. Sama dengan 230.300 sama dengan 9.900 dibagi 230 300. sama dengan 0,043. Oke, yaitu tadi penjelasan singkat tentang distribusi probabilitas diskrit. Selanjutnya ada probabilitas kontinu yang akan dilanjutkan oleh Kak Puput. Oke. Kak Puput. Terima kasih atas penjelasannya, Viana. Terima kasih, Viana, atas penjelasan tentang distribusi probabilitas diskritnya. Di sini saya akan lanjutkan penjelasan dari Oviana, yaitu tentang distribusi probabilitas kontinu. Distribusi probabilitas kontinu adalah distribusi yang menunjukkan kemungkinan hasil yang dapat mengambil nilai pada rentang yang berkelanjutan. Oke, next. Distribusi kontinus biasa disebut dengan distribusi normal. Bentuk dari suatu distribusi normal ini merupakan bentuk distribusi yang simetris sekaligus berbentuk lonceng atau bell-shaped. Sorry, maaf kalau pembacanya kurang jelas atau salah. Terus lanjut, ada distribusi normal memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, berbentuk lonceng terbalik dengan sebuah puncak. Yang kedua, rata-rata atau mean berada di tengah-tengah dari kurva.
Yang ketiga, bentuk distribusi yaitu simetris. Berdasarkan nilai mean harus sama dengan median dan sama dengan modus. Yang keempat, ujung setiap kurva akan sejajar terhadap sumbu horizontal dan tidak akan memotong sumbu. Yang kelima, sebagian besar data akan terletak di tengah-tengah kurva, dan sebagian kecil data akan terletak di tepi kurva. Oke, next. Selanjutnya ada jenis-jenis distribusi probabilitas kontinu. Yang pertama di sini ada distribusi normal. Distribusi normal merupakan salah satu distribusi yang penting dalam probabilitas dan statistik. Banyak populasi yang berdistribusi sesuai dengan pendekatan kurva distribusi normal. Contohnya adalah tinggi badan, berat badan, pengukuran error dalam eksperimen ilmiah, pengukuran antropometri, dan masih banyak lagi. Kurva distribusi normal berbentuk simetris seperti lonceng dengan rata-rata dan median berada pada titik tengahnya. Nilai merupakan jarak dari menuju titik belok atau puncak dari kurva. Semakin besar sebaran distribusi akan semakin meningkat. Berikut adalah kurva distribusi normal. Terus lanjut, yang kedua ada distribusi gamma. Distribusi gamma adalah distribusi probabilitas kontinu yang digunakan untuk menggambarkan waktu yang dibutuhkan untuk terjadinya suatu peristiwa. Selanjutnya ada distribusi eksponensial. Distribusi eksponensial adalah kasus khusus dari distribusi gamma dengan faktor bentuk A sama dengan 1 dan faktor skala beta, Kak. Beta sama dengan 1 per lambda. Ya, per lambda itu. Sorry, saya agak lupa. Artinya probabilitas waktu dihitung antara peristiwa atau antar kejadian sukses. Contoh peristiwa yang mempresentasikan distribusi eksponensial adalah teori antrean. Yang keempat ada distribusi Q kuadrat. Distribusi Q kuadrat adalah distribusi probabilitas yang digunakan untuk menghitung variansi dari sampel data yang diambil dari populasi dan distribusi normal. Distribusi ini memiliki parameter tunggal, yaitu derajat bebas V yang menentukan bentuk kurvanya. Misalnya, seorang peneliti ingin menguji apakah ada hubungan antara jenis kelamin dan preferensi warna pada populasi tertentu. Dia mengambil sampel acak dari populasi dan menghitung frekuensi masing-masing jenis kelamin yang memilih warna tertentu. Terus lanjut, yang kelima itu ada distribusi Weibull. Distribusi Weibull digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan lama waktu atau umur suatu objek yang mampu bertahan hingga akhirnya objek tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya atau rusak, bisa dibilang mati. Terus yang keenam itu ada distribusi log normal. Distribusi ini merupakan distribusi probabilitas kontinu dari variabel acak yang logaritmanya terdistribusi normal. Selanjutnya ada distribusi beta. Respons stop distribusi beta adalah metode statistik yang berfungsi untuk menentukan parameter distribusi. Distribusi beta ini digunakan untuk menghitung probabilitas distribusi data dalam jangkauan tertentu seperti 0 sampai 1. Terus selanjutnya ada salah satu contoh dari soal kontinu. Tentukan nilai daerah yang diarsir pada P 0 kurang dari Z kurang 1,54. Nah, di sini kan ada gambar. Ini merupakan gambar lonceng dari probabilitas kontinu normal. Kan karena nolnya kurang dari Z-nya kurang dari 1,54, jadi arsiran ini ada pada bagian tengah-tengah antara 0 dan 1,54.
Dari tabel dari gambar lonceng ini, P 0 kurang dari Z, Z kurang dari 1,54 sama dengan 0,4382. 0,4382 ini dapat dari tabel kurva Z. Kalau kalian pengen tahu tabelnya seperti apa, bisa di searching di Google. Itu banyak sekali data tentang apa ya, variabel Z mengenai kontinu ini ataupun discrete. Terus yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya, distribusi probabilitas kontinu adalah distribusi yang menunjukkan peluang nilai variabel acak yang dapat mengambil nilai pada rentang yang berkelanjutan 1, 2, 3. Variabel acak yang kontinu dapat memperoleh semua nilai pada skala kontinu, tidak seperti variabel acak diskrit yang hanya dapat menerima nilai tertentu. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, kurang lebih mohon maaf. Mohon maaf kalau misalkan dari ritme bicaranya kurang jelas atau kurang sempurna. Terus ada lagi yang mau disampaikan, Okti? Sudah, mungkin itu saja dari kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.